だけど残念。アミは殺せないんだ。行け。私が時間を稼ぐ。最悪な形で私の皆の覚悟を無駄にす。じゃあそろそろ死んでくれるかな。Setelah itu diperlihatkan dengan Seika yang sedang berada di ruang kepala sekolah dan diminta untuk bisa menjadi perwakilan dari pidatonya. Karena sebagai perwakilan dari generasi masa depan Seika akan menjadi terjamin nantinya. Sebab Seika akan langsung dipromosikan untuk bisa menjadi sebagai pejabat di pemerintahannya. Mendengar hal itu membuat Seika langsung menolak akan tawaran tersebut. Sedangkan kepala sekolah mencoba untuk bisa membujuknya, namun Seika tetap berpegang pada pendiriannya. Lalu Seika pun keluar dari ruangan kepala sekolah yang ada di sana. Sementara di depan pintu gerbang akademi Kapten sedang merasakan tekanan yang sangat luar biasa sekali. Sehingga Kapten pun merasa kalau ada orang kuat lain yang berada di akademi itu. Namun dia tidak meyakini akan firasatnya itu secara sepenuhnya. Sedangkan pahlawan sendiri masih anak-anak juga dan tidak mungkin bisa mengalahkan kekuatan Kapten bersama dengan kawan-kawannya. Lalu di saat telah menyelidiki di sekitaran akademi itu, Kapten pun mengetahui bahwa tidak ada petualang maupun prajurit istana yang tinggal di sana. Sebab yang ada hanyalah sekumpulan para murid yang sedang belajar ilmu sihir di akademi tersebut. Kemudian Kapten bersama dengan yang lainnya pun masuk ke dalam gerbang itu. Yang dimana sesuai dengan arahan mereka akan berpencar untuk bisa melaksanakan semua tugasnya. Kemudian tibalah Mudelev yang langsung disambut sama tebalnya kabut merah yang ada di sana. Sehingga secara tiba-tiba Mudelev melihat jika ada dua murid akademi yang sedang mengobrol bersama-sama. Oleh karena itu Mudelev pun langsung membakar kedua murid itu. Sementara si kelinci dan tukang tidur berada di dalam satu kelompok yang sama juga. Kemudian keduanya pun berjalan sambil mengobrol di sana. Namun si tukang tidur mengatakan kalau kelinci terasa sangatlah kuat sekali. Dan di saat mendapat pujian dari tukang tidur, hal itu membuat si kelinci menjadi tersipu malunya. Kemudian si kelinci menceritakan kalau dirinya merupakan seorang pawang terkuat di desanya. Sehingga si kelinci harus tetap menunjukkan sisi terkuatnya. Dan kekuatannya telah menjadi bertambah semenjak bertemu dengan Kapten bersama dengan Mudelev juga. Karena dia telah melakukan perjalanan bersama dengan keduanya, hal itu membuat si kelinci harus terus mengasah akan kemampuannya. Dan kemungkinan itulah penyebab dirinya terlihat kuat sampai sekarang ini. Lalu si kelinci mengatakan kepadanya bahwa bukannya si tukang tidur juga merupakan orang terkuat di desanya. Mendengar hal itu membuat si tukang tidur tidak merasa secara demikian, sebab malah kekuatannya sudah tidak berguna di desanya yang sangat aman dan tentram juga. Makanya tukang tidur memilih Bobok agar kekuatannya tersimpan dengan sangat baik sekali. Akan tetapi saat menjadi bagian dari Kapten, hal itu membuat si tukang tidur merasa kalau dirinya bisa kembali hidup di sana. Yang dimana kekuatannya bisa ia pakaikan di medan pertempuran nantinya. Maka dari itu si tukang tidur menjadi sangat bangga dengan dirinya yang sekarang berkat sang kaptennya. Namun di tengah obrolan dari kelinci dan tukang tidur, secara tiba-tiba ada sebuah pergerakan tidak kasat mata di sana. Sehingga kelinci pun segera mengirim hewan buasnya untuk bisa melihat akan situasinya. Akan tetapi sekembalinya hewan buasnya, hal itu membuat si kelinci merasa jika ada hal yang sangatlah aneh sekali. Sementara Mudelev yang sedang berkeliling belum juga menemukan adanya para murid akademi itu. Bahkan tidak terlihat satu batang hidung manusia dan hal itu membuat Mudelev menjadi sangat keheranan juga. Sehingga Mudelev pun bertanya-tanya apakah dia tetap harus bisa membuat kegaduhan di sana. Sehingga secara mendadak ada pisau yang tertancap di senjata Mudelev itu. Sedangkan Mudelev merasa sangat senang sebab pada akhirnya dia bisa mendapatkan lawannya.
Tidak hanya itu, senjatanya dapat ditembus sehingga Mudelev pun meyakini jika musuhnya sangatlah kuat sekali. Beberapa waktu kemudian muncullah Shikigami menyerang Mudelev di sana. Kemudian Mudelev pun mampu menghindari serangan dari Shikigami itu. Oleh sebab itu Shikigami kembali menembakkan pisau hingga menancap di lengannya Mudelev juga. Lalu pisau sebelumnya pun berubah yang langsung mencengkaram tubuhnya Mudelev itu. Akan tetapi Mudelev bisa melepaskan diri dari belenggunya. Kemudian Mudelev pun menggunakan senjatanya dan segera menghantam Shikigami tersebut. Dan ternyata itu bukanlah Shikigami asli, melainkan boneka yang hanyalah menyerupainya saja. Jadi secarik kertas di sana. Setelah itu ular pun bertemu dengan si kapten dan segera menyatakan keheranannya. Begitu pula dengan si kapten yang merasakan hal yang sama seperti si ular juga. Tidak lama kemudian datanglah Mudelev dan disusul oleh si kelinci beserta si tukang tidur di sana. Bahkan mereka semua juga mengucapkan hal serupa di sana. Lalu si tukang tidur pun mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dari orang-orang di akademi yang mereka temui itu. Tidak hanya itu, si kapten juga mengalami hal yang sama seperti mereka juga. Dan di saat kapten ingin menyerang seseorang namun malah muncul secarik kertas di sana. Kemudian kapten pun memperlihatkan akan kertas tersebut. Sehingga perkiraan dari kapten bahwa kertas tersebut kemungkinan sebuah sihir yang dibuat menyerupai seorang manusia saja. Lalu semuanya menunjukkan kertas yang sedang menjadi lawan mereka itu. Dan di tengah-tengah perbincangan kapten bersama dengan kawan-kawannya muncullah Seika yang sedang duduk di singgasananya. Kemudian Seika pun mengatakan bahwa semua makhluk yang kapten dan yang lainnya lihat adalah Shikigami miliknya. Namun Shikigami yang menghadapi Mudelev adalah Shikigami yang asli saja. Oleh karena itu Mudelev pun mengatakan bahwa Shikigami itu sangatlah kuat sekali. Dan belum selesai Mudelev berbicara, Seika sudah menebas kepalanya di sana. Sehingga si tukang tidur pun menjadi sangat kesal dan langsung mengeluarkan kekuatan mata ketiganya. Akan tetapi Seika pun mengatakan kepadanya bahwa kemampuan si tukang tidur tidak akan mampu mengalahkan si ular panggilannya. Lalu Seika pun membuka gerbangnya untuk bisa mengeluarkan ular putih legendaris saja. Sehingga ular putih pun langsung menghentikan jantung dari si tukang tidur berdetak hingga menjadi tewas di sana. Lalu Seika pun menceritakan bahwa ular putihnya bukanlah ular biasa saja, melainkan seekor ular petapa dari hasil dendam dari banyak sekali orangnya. Bahkan ular putih itu memiliki bisa yang sangat berbahaya juga. Dan di saat mengetahui kalau dirinya merupakan seorang pawang super kuat, si kelinci pun langsung memanggil ular hitam agar bisa menghadapi si ular putih itu. Namun ular hitam menjadi tumbang dalam sekejap mata saja. Kemudian si kelinci menggunakan kekuatan pawangnya. Dan karena terlalu percaya diri, si kelinci menjadi tidak menyadari kalau ular putih tidak akan bisa dirinya jinakkan olehnya. Kemudian kapten pun hendak memperingati si kelinci bahwa dirinya sedang berada di dalam bahaya sekali. Akan tetapi suara kapten tidak tersampaikan kepadanya, sebab si kelinci sudah dilahap oleh ular putih itu. Kemudian Seika pun memasukkan ular putih itu kembali ke dalam gerbangnya. Sedangkan kapten menjadi tertegun di saat melihat keagungan dari Seika itu. Sebab sedari tadi Seika terus-menerus mengeluarkan kekuatan yang di luar akal sehat manusia juga. Lalu kapten pun membacakan siapa jati diri dari Seika yang sebenar-benarnya. Dan di saat telah mengetahui akan hal itu, kapten pun meminta kepada si ular untuk bisa segera pergi dari sana. Sebab kapten sudah mengetahui kalau dia dan ular tidak akan bisa kabur secara bersama-sama nantinya. Sehingga kapten pun meminta kepada si ular untuk bisa memberitahukan kepada bangsanya bahwa Raja Iblis baru telah terlahir yang sangatlah jahat dari yang terjahat dan berada di sisi para manusia saja. Lalu Seika pun mengatakan bahwa dia akan melindungi Amu di sana. Akan tetapi si ular menjadi tidak tega untuk bisa meninggalkan kaptennya secara sendirian saja. Karena Seika merupakan seorang musuh yang sangat tangguh sekali.
Lalu kapten pun mengatakan kepada si ular jika dirinya harus bisa meloloskan diri agar pengorbanan dari kapten dan teman-temannya menjadi tidak sia-sia saja. Kemudian Seika bersama dengan kapten saling adu serangan di sana. Dan selagi kapten masih bisa bertarung, si ular pun langsung melarikan diri dari sana. Akan tetapi beberapa waktu lalu kaptennya telah lenyap menjadi serpihan debu saja. Sementara si ular telah berada di dalam hutan dan menjadi terluka sangat parah sekali. Walaupun dia berhasil kabur, namun si ular tidak bisa menghindari akan kematiannya. Tidak lama si ular pun menghembuskan nafas akan terakhirnya. Lalu para murid akademi sedang mengadakan pestanya. Karena Seika dipaksa untuk bisa memberikan pidatonya, dirinya harus bisa bertanya kepada Amu di sana. Sebab Amu pernah berpidato dalam upacara penyambutan murid baru sebelumnya. Dan di saat telah mendengar isi pidato dari Amu, Seika bersama dengan yang lainnya menjadi sangat kagum sekali. Namun di tengah-tengah obrolan dari mereka itu datanglah para prajurit atas perintah dari Greenfield dan meminta kepada Amu untuk bisa ikut dengan mereka itu. Karena Amu telah dituduh melakukan kejahatan dengan membunuh para utusan bangsa iblis yang datang ke wilayah kerajaannya. Mendengar hal itu membuat Amu langsung membantah akan fitnahan tersebut. Kemudian Seika bersama dengan kawan-kawannya menjadi sangat terkejut di saat mendengar kabar tersebut. Oleh sebab itu Seika pun segera menaruh curiga jikalau ada sebuah konspirasi politik di dalamnya. Dan anime pun bersambung ke part selanjutnya.